Untuk membahas adanya dugaan permainan dalam pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan internasional, sudah bergabung melalui virtual Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, dan juga Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung. Saya akan ke Mas Abraham terlebih dahulu. Mas Abraham, bagaimana KSP melihat setelah Presiden Joko Widodo ini komplain tentang dugaan permainan karantina, Mas? Dalam ratas hari Senin, Bapak Presiden sudah memberikan instruksi kepada Kapolri untuk mengusut tuntas mengenai laporan warga yang terkait dengan permainan karantina. Nah, kami yakin apabila instruksi ini sudah langsung datang dari Presiden, tentu pihak kepolisian akan memberantas tuntas terkait dengan permainan karantina ini. Nah, untuk itu kami merasa masyarakat bisa lebih tenang, bisa lebih disiplin dalam menjalankan karantina, serta para petugas juga bisa lebih tenang dan jangan ragu menegakkan protokol kesehatan. Nah, soal permainan yang dilaporkan tadi itu akan ditangani oleh pihak kepolisian. Namun Mas Bram, dari kantor staf Presiden, kita kan tidak juga menerima laporan dari warga atau masyarakat, namun kita juga mendengarkan laporan atau situasi dari petugas yang ada di lapangan. Perlu kami sampaikan bahwa petugas yang di lapangan itu juga sudah bekerja dengan sangat keras, melayani masyarakat, yang terutama yang datang dari luar negeri. Bisa kami sampaikan bahwa jumlah warga negara kita yang datang dari luar negeri di bulan Januari ini saja mencapai 50.000. Sedangkan dari 50.000 itu 31.000-nya adalah PMI. Nah, di sini artinya apa? Memang ada keluhan-keluhan. Namun jangan sampai masyarakat terlalu termakan dengan isu-isu yang ada sehingga tidak patuh dengan para petugas. Nggak boleh seperti itu. Masyarakat tetap harus patuh dengan protokol kesehatan, protokol karantina yang diberikan oleh para petugas. Tentu saja apabila ada pelanggaran-pelanggaran, kami harapkan nanti dari pihak kepolisian akan mengusut tuntas. Jadi tidak perlu khawatir, sekarang kita fokus bagaimana karantina ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Mas Abraham, tadi Anda mengatakan juga mendapatkan laporan tidak hanya dari pesan elektronik yang disampaikan oleh Menparekraf Sandi begitu. Nah, apakah kemudian ini jangan-jangan karena pelapornya kemudian WNA, bagaimana kemudian jika ini tidak terungkap, Mas? Apakah akan ada semacam perhatian lebih lanjut untuk masalah ini? Apa jangan-jangan nanti tidak terbuka masalah mafia ini, Mas? Tidak, maksudnya segala aspek Presiden selalu dengan sangat detail dan memastikan bagaimana program dan pelayanan dari pemerintah itu tidak hanya send, namun deliver. Jadi selain perihal terkait dengan karantina, juga sebenarnya Presiden mendengarkan laporan juga dari warga terkait obat telemedicine yang datangnya sampai beberapa hari. Dan Presiden meminta supaya yang namanya obat telemedicine ini bisa sampai dalam waktu beberapa jam saja. Jadi dalam rapat kabinet, Presiden dengan sangat detail mengecek persiapan dari hulu sampai hilir, misalnya dari karantina, rumah sakit, obat, bed, bahkan juga bagaimana nanti tempat isolasi terpusatnya. Jadi dalam rapat kabinet ini kita tidak hanya melihat pada satu dua hal saja, tapi bagaimana penanganan pandemi ini secara keseluruhan. Dan menurut dari catatan kami, kalau khusus untuk karantina, secara umum sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya 50.000 dan ada 31.000 PMI yang secara gratis dilayani oleh Satgas, Kemenkes, TNI, serta para relawan. Menurut kami ini adalah capaian yang luar biasa. Dan masyarakat juga perlu mengapresiasi bahwa petugas hadir di situ bukan untuk menyusahkan. Petugas hadir di situ adalah untuk melindungi baik para yang datang dari luar negeri, termasuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang ada di dalam negeri. Jadi apabila kita bergotong royong, baik dari pemerintah pusat terus semakin meningkatkan pelayanannya, namun dari masyarakat semakin disiplin menjalankan protokol, menurut saya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik.
Baik, Mas Abraham, saya sepakat bahwa ini kemudian kita lihat dari perspektif bahwa petugas yang ada itu harusnya melayani dan bukan menyusahkan. Nah, tapi sejauh ini yang Anda terima dari petugas maupun dari laporan masyarakat, adakah kemudian kasus yang sama tapi kemudian menimpa WNI? Apakah kemudian juga akan sama treatmentnya ketika yang melaporkan adalah WNI bukan WNA, seperti kasus yang kita dengar saat ini? Menurut saya pihak kami selalu melihat laporan dari masyarakat itu dengan sangat serius ya. Tadi yang saya sampaikan, ini kan kebetulan saja keluhan yang masuk terkait dengan karantina yang ada itu kan yang WNA. Tapi kan tadi saya sampaikan ada juga nih warga negara Indonesia yang mengeluhkan terkait telemedicine. Dan Presiden juga memberikan arahan secara tegas untuk meningkatkan pelayanan. Jadi saya rasa prinsipnya bukan apakah WNA WNI, apapun yang namanya masukan atau kritikan dari masyarakat itu harus menjadi pembelajaran dan upaya pembenahan dari pemerintah. Tapi kalau kita mau melewati pandemi ini dengan baik, kita juga jangan hanya fokus pada apa yang kasus-kasus tertentu. Makanya tadi saya ingatkan jumlah warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia di bulan Januari saja jumlahnya 50.000. Ini kan bukan jumlah yang kecil. Ini kan artinya setiap hari pihak Satgas harus melayani sekian ribu orang yang datang dari luar negeri, dan bahkan yang untuk khusus PMI 31.000 itu dilayani tanpa dipungut biaya dan gratis. Jadi menurut saya masyarakat perlu balance saja antara tetap kritisi bagaimana pelayanan dari pemerintah, tapi jangan menggunakan itu sebagai alasan tidak patuh pada protokol kesehatan. Nggak bisa. Tentu kami menegaskan kepada petugas di lapangan, jangan ragu, yang namanya protokol kesehatan, protokol karantina tetap harus dilakukan. Karena kita juga dapat laporan nih Bung Bram, misalnya nih ada juga warga yang merasa bahwa tes yang di Indonesia itu kalah bagus dengan kualitas tes yang dari negara asalnya, itu nggak bisa kita terima. Bagaimanapun juga setiap yang datang dari luar negeri harus mau dites di Indonesia. Nggak bisa kita mengandalkan hanya tes yang di luar negeri, dan sebelum selesai karantina mereka juga harus dites di dalam negeri. Kalau hasilnya ternyata negatif, maka bisa kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi ada aturan-aturan yang harus juga dipatuhi oleh masyarakat, baik itu WNA ataupun WNI, pokoknya siapapun yang menjadi pelaku perjalanan luar negeri. Baik, berarti menurut Mas Abraham ini kemudian komparasinya adalah kasus kecil dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang tertangani dengan baik begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak? Iya, fenomena ini sebagai buruknya tata kelola dalam hal karantina, Mas. Karena pertama, bahwa sesungguhnya kan persoalan ini tidak harus sampai ke presiden kan harusnya. Itu artinya kita di bawah ada Kemenkes, ada kemudian Satgas Covid, dan semuanya. Dan ini kan petugas juga ada di lapangan lah ya, keamanan. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini kan jadi memalukan gitu, memalukan Indonesia sendiri di mata dunia internasional. Yang kedua, bahwa kasus yang ramai ini kan kemudian belakangan adalah sebetulnya orang asing yang ada di Bali. Nah, itu tentu kemudian pemerintah kelihatannya lebih cepat dari yang diharapkan oleh publik, karena persoalan mafia ini sebenarnya kan sudah lama. Artinya dalam setahun ini aja kalau kita lihat bagaimana kepolisian sudah menangkap 11 orang ya, paling tidak waktu itu ketika COVID dari Delta ya, masuk orang-orang India masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian belakangan lagi ada kasus PMI, misalnya pekerja migran Indonesia yang harus misalnya diminta bayar 4,5 juta tapi bebas dari karantina, atau juga perlakuan karantina yang istilahnya itu tidak ditempatkan pada hotel yang memenuhi syarat, misalnya tempatnya yang buruk, kemudian makanannya juga banyak ada beberapa yang katanya basi. Jadi inilah isu-isu yang berkembang. Menurut saya memang ini semua misalnya itu. Yang ketiga dalam hal ini memang harus ada ketegasan pemerintah terkait dengan pertama terkait dengan sistemnya itu harus jelas bahwa semua karantina itu harus terpusat. Misalnya kalau memang di hotel ya harus di hotel, bagaimana kemudian syarat-syarat ini dipenuhi secara
secara logis, meskipun tadi dijelaskan oleh Pak Abraham cukup memadai dalam arti memang pemerintah sudah mengambil langkah-langkah itu. Tetapi persoalannya kemudian prakteknya di lapangan karena memang minimnya petugas lah, ini menjadi persoalan tersendiri. Kemudian yang kedua tentu dari sisi kebijakan. Selama ini kebijakannya memang sering meskipun ada bahasanya policy adjustment gitu ya, tetapi saya lihat itu memang ada inkonsistensi yang kemudian menyebabkan kebijakan berubah tidak sampai di tataran bawah, artinya di pelaksanaan di lapangan hotel-hotel ini tidak melaksanakan dengan baik terjadi perubahan. Nah sekarang ini misalnya berubah dari 7 hari sesuai dengan SE nomor 2 kalau nggak salah dan SK nomor 3, tentu ini harusnya kan tidak diubah jadi 5 hari. Nah menurut saya karena Omikronnya naik terus dalam kondisi yang horor katakanlah, itu harusnya malah pengetatannya lebih baik lagi gitu, tidak malah dikurangi, meskipun asumsi-asumsi yang dipakai oleh pemerintah cukup beralasan gitu. Tetapi realnya di lapangan kan seperti itu. Yang ketiga memang persoalan di petugas ini soal integritas, Mas. Jadi integritas dan moralitas petugas kita ini seringkali memanfaatkan adi mumpung. Jadi setelah itu selalu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya entah itu kepentingan pribadi ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah ini persoalannya memang harus ada langkah yang terakhir ya tentu perusahaan-perusahaan melakukan tes PCR ini juga harus ada pengawasan yang ketat gitu, sehingga mereka-mereka yang melakukan pengawasan ini jangan sampai kemudian melihat adanya kesenjangan, paling tidak ada hal yang janggal, tidak dilakukan penegakan gitu. Nah, karena apa? Karena pada prakteknya mereka yang sudah dites PCR katanya awalnya positif, kemudian jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Jadi yang berubah-ubah ini kemudian masyarakat juga melihat ini sesungguhnya bagaimana tes PCR itu sesungguhnya yang terjadi. Nah, inilah kemudian persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan karantina yang berbau mafia ataupun berbau penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran. Menurut saya itu, Mas. Baik, satu poin yang saya tangkap dari Pak Trubus adalah berubahnya aturan ini juga berdampak pada banyak hal begitu. Tapi ditahan dulu Pak Trubus, kita akan jeda sinak. Pemirsa, kita akan kembali membahas dugaan praktik permainan karantina. Tetaplah di CNN Indonesia News Hour. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, dan juga Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Nah, di segmen sebelumnya tadi Pak Trubus sudah mengatakan bahwa perubahan aturan dengan cepat ini juga membuat aturan tidak tersampaikan dengan baik dengan petugas dan juga sosialisasi yang kurang ke masyarakat. Saya ingin konfirmasi ke Mas Abraham. Mas Abraham, jangan-jangan perubahan yang cepat ini juga akhirnya menjadi celah begitu, Mas, bagi oknum nakal akhirnya menjadi mafia karantina, Mas Abraham? Ya bisa aja, kalau yang namanya mencari celah di dalam situasi pandemi seperti ini, celah ya pasti aja ada. Tapi kan kita tuh tidak seperti itu. Yang namanya perubahan aturan itu disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada. Ibarat kata kita bermain formasi sepak bola, ketika pihak lawannya itu formasinya berubah, apa masa kita formasinya tetap aja 4-4-2. Tentu kalau kita lagi nyerang ya kita 4-2-4, kalau kita bertahan mungkin baru 4-4-2. Nah ini juga yang disesuaikan dengan situasi kan berubah. Sebagaimana dari Pak Menko Marves dan Pak Menkes sampaikan bahwa pemerintah sudah berkonsultasi dengan para ahli lintas bidang terkait dengan perubahan lama masa karantina. Salah satunya memang ditemukan bahwa masa inkubasi dari varian Omikron ini lebih singkat ketimbang Delta, bisa sampai 3 hari. Nah ini yang menjadi alasan kenapa masa karantina dari para pakar juga menyampaikan itu memungkinkan untuk dipersingkat. Lalu berikutnya ada situasi juga yang berubah, Bung Bram. Jadi apabila dibandingkan 2 atau 3 minggu yang lalu, mayoritas kasus positif itu memang dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun per minggu kemarin sudah berubah. Pelaku perjalanan luar negeri itu angkanya ya 200, 250 atau 300. Sedangkan yang kasus di dalam negeri itu sudah mencapai 5.000 sampai 6.000. Tentu skala prioritas kita juga pertimbangkan untuk tempat karantina atau isolasi ini juga diberikan untuk yang mereka tertular dari dalam negeri. Jadi pertimbangannya adalah situasi yang berubah dan mengacu tetap pada data dan juga mengacu dengan mendengarkan para ahli juga para profesor. Nah, kenapa kok hal seperti keluhan warga itu bisa sampai ke presiden? Kebetulan presiden kita ini memang mendengar keluhan dari warga.
Jadi apa yang menjadi keluhan warga itu didengarkan oleh presiden, dan presiden menindaklanjuti keluhan dari warga, meminta jajarannya untuk segera memperbaiki. Tapi kantor staf presiden kalau kita sedang mengevaluasi secara keseluruhan, tentu yang kurang-kurang ini harus diperbaiki. Tapi evaluasi secara keseluruhan kita tetap melihat pelaksanaan karantina ini berjalan dengan baik. Saya setuju yang namanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu perlu, dan dari Komisi 9 juga sudah memberikan masukan yang namanya perubahan peraturan mungkin juga bisa lebih agresif lagi disampaikan oleh Satgas ataupun Kemenkes kepada calon pelaku perjalanan luar negeri, dan ini kami sangat setuju. Namun apapun upaya yang ada, tidak bisa nih pemerintah melaksanakan ini dengan baik sendirian. Harus ada kerjasama dan gotong royong juga dari masyarakat. Makanya harus balance dari petugas untuk patuh juga sesuai dengan peraturan yang ada, nggak usah cari celah-celah yang aneh-aneh, nggak usah mikir aneh-aneh. Apalagi presiden sudah memerintahkan Kapolri untuk usut tuntas, jadi nggak usah mikir-mikir, sudah cukup kerja saja. Lalu juga dari masyarakat, juga jangan cari celah juga, cari-cari cara supaya tidak di karantina, tolong patuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena tujuannya bukan hanya untuk melindungi Anda saja, namun juga untuk melindungi masyarakat sekitar yang ada di dalam negeri. Demikian, Bung Bram. Ya, Mas Abraham, artinya memang celah dimanapun dan situasi apapun tentu pasti ada begitu ya. Nah, saya ingin minta komentar dari Pak Trubus begitu, Pak. Apakah ini kemudian menunjukkan suatu kebijakan itu tidak tersampaikan dengan baik begitu ketika Presiden mempunyai visi yang satu, tapi rasanya tidak terlaksanakan sesuai dengan visi yang diarahkan begitu, Pak Trubus? Iya, bisa jadi, Mas, karena memang persoalannya kan ketika implementasi di lapangan terjadi semacam penyimpangan, karena memang di lapangan ini kan sifatnya dinamis ya. Tentu di sini kemudian memang harus ada ketegasan. Tentunya dalam hal ini kan jadi dua hal, yang tentu tentang pengawasannya, bagaimana agar implementasinya itu baik, itu kan pengawasannya harus ketat. Nah, yang kedua tentu terkait dengan law enforcement, ya, memberikan law enforcement ini terkait dengan sanksi kan. Jadi kalau memang mereka melanggar itu ya harus diberikan sanksi setegas-tegasnya, dalam arti bahwa memang sanksi ini diupayakan menjadi jerah supaya tidak terulang kembali. Nah, persoalannya sanksi ini kepada siapa? Ya tentu kepada pengelola-pengelola yang selama ini dipercaya, baik juga dalam hotel misalnya, atau tempat-tempat di mana dilakukan isolasi, juga petugas di lapangan yang melakukan penyimpangan. Tetapi kita percaya bahwa pemerintah dengan kondisi yang ada sekarang tentu akan melakukan pembenahan-pembenahan, dan tentu kemudian pihak aparat penegak hukum APH akan melakukan tindakan secara tegas. Nah, inilah kemudian memang masyarakat saya rasa juga memang perlu juga diedukasi secara kontinu lah. Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Abraham ini memang menunjukkan memang di mana masyarakat ini harus selalu diedukasi gitu. Karena kalau tidak ya yang terjadi memang masyarakat ini kan selalu konteksnya adalah menuntut. Nah, ini ada dua hal memang yang harus kita pahami. Satu, bahwa layanan publik itu seringkali bersifat linier gitu ya, linier. Nah, di situ kadang-kadang stuck gitu kan, stuck artinya itu sifatnya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Tetapi di satu sisi masyarakat dinamis, masyarakat sekarang kalau itu sering sudah berubah dengan yang dulu. Kalau dulu ada aturan atau layanan yang tidak baik, itu masyarakat kita paling menggerutu, mengomel gitu, marah-marah. Tapi kalau masyarakat sekarang berubah, Mas, seiring dengan namanya era post-truth sekarang ini eranya itu, masyarakat kita larinya ke istilahnya ke medsos. Jadi menggerutunya, mengeluhnya ke medsos. Nah, ini jadilah kemudian viral. Nah, tentu ini sebenarnya kan hal nggak baik juga. Apa-apa masyarakat kemudian dilarikan ke persoalannya ke medsos. Nah, tentu ini perlu dilakukan perubahan-perubahan di mana kemudian penyaluran aspirasi, penyaluran tuntutan maupun protes-protes harus dilaksanakan, ditempatkan pada ada namanya istilahnya call center atau wadah yang sehingga masyarakat bisa menyampaikan secara baik. Jadi ini memang semuanya mengindikasikan bagaimana upaya-upaya kita agar sebenarnya masyarakat setuju bagaimana kemudian juga bahwa virus ini bisa ditahan gitu, agar lajunya sangat tinggi, sangat rendah. Tetapi yang terjadi kan justru karena naiknya sampai hari ini sudah ada 10.000-an ya. Jadi memang jumlahnya sudah cukup banyak sekarang ini. Jadi akhirnya
masyarakat melihat bahwa ini ada ketakutan-ketakutan, apalagi kemudian jumlah yang meninggal karena Omikron juga ada, dan Kemenkes menyebut ada 5 orang itu. Nah ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat juga, tentu bagaimana kemudian menyikapi aturan-aturan yang ada, termasuk SE nomor 2 maupun SK nomor 3 yang dari Satgas Covid itu, tentu kemudian harus dipahami bahwa masyarakat harus mematuhi, harus loyal terhadap yang namanya prokes, yang namanya protokol karantina gitu ya, itu harus betul-betul dilaksanakan. Yang terakhir ya tentu bagaimana ketika kebijakan itu dirubah, ya memang harus melalui komunikasi publik yang masif gitu. Nah ini memang tidak mudah dalam hal ini, situasinya endemi, situasi extraordinary, tentu membutuhkan petugas-petugas yang cekatan, yang cerdas ya, tetapi bukan petugas yang selama ini memang ada beberapa yang dikeluhkan oleh masyarakat ya, melalui medsos-medsos itu adalah mereka cukup pasif, kemudian juga cenderung memberi celah adanya semacam pemaksaan gitu ya, mungkin bahasa kerennya kayak pemalaan atau apa ya, itu yang menurut saya harus segera diselesaikan. Tetapi dengan perintah presiden ini kita percaya bahwa aparat penegak hukum akan melaksanakan secara baik dan tidak akan terulang kembali, tidak hanya untuk PPLN dalam negeri tapi juga PPLN luar negeri yang memang ini menyangkut citra bangsa. Saya rasa itu, Mas. Baik, Pak Trubus, ketika hari ini kita lihat Omikron kemudian terus bertambah kasusnya, terus kemudian ada permainan karantina yang kita temukan, bagaimana seharusnya atau idealnya begitu Pak, kebijakan ini agar kemudian tidak hanya dituruti oleh masyarakat saja, tapi juga penegakannya bisa berjalan sesuai dengan aturan dan harapan juga ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini memang memerlukan semacam evaluasi ya strateginya itu, di mana kemudian persoalan-persoalan yang selama ini muncul itu titik-titiknya di mana. Misalnya kalau ini titiknya ada di pelaksanaan di hotel ya, berarti disitulah kemudian ada penegakan yang bagus, ditata ulang bagaimana hotel ini ketika melaksanakan yang disebut karantina tadi. Kemudian tentu dari ini petugas di lapangan ini kalau bisa itu diganti, jadi dimutasi juga, kalau memang mereka melakukan pelanggaran ya diberikan sanksi seberat-beratnya itu gitu, supaya ini juga menjadi pengaruh, ada efek jerah lah kira-kira gitu. Jadi tidak semuanya kan menyalahkan pada pemerintah, karena bagaimana juga pemerintah sudah membuat kebijakan dengan susah payah melalui SE nomor 2 dan SK nomor 3 itu, tetapi implementasi di lapangan kemudian seperti dikatakan Pak Abram tadi, ada celah-celah yang terus memang ada, tetapi bagaimana menutup celah-celah inilah kemudian aparat di lapangan harus juga memastikan segala sesuatunya itu berjalan menurut aturan yang berlaku. Yang terakhir menurut saya pandangannya adalah bahwa bagaimanapun juga masyarakat memang harus dibina, harus terus dididik, dalam arti bahwa ketika mereka melakukan perjalanan lagi, mereka sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada gitu. Kalau memang tidak diperlukan ya nggak usah melakukan perjalanan ke luar negeri kan gitu. Nah ini harus juga diberi pemahaman, Mas, karena persoalannya kemudian masyarakat melihat karena situasi sekarang sudah aman, sudah nyaman, toh COVID sudah endemi misalnya, jadi toh hanya penyakit istilahnya virusnya hanya Omikron yang dianggap rendah tadi informasinya dari WHO misalnya, atau tingkat kematiannya yang rendah, menyebabkan masyarakat juga akhirnya melakukan perjalanan atau mobilitas ke luar negeri. Nah inilah kemudian yang kita lihat dari berbagai informasi yang berkembang bahwa 75% itu kan penularan berasal dari luar. Tetapi sekarang kan sudah berubah, bahwa sekarang ini justru lokal yang melakukan transmisi gitu loh, Mas, tidak lagi dari luar. Nah inilah kemudian bagaimana terkait dengan penanganan COVID ini lebih ditempatkan bagaimana secara pengawasan yang lebih ketat dan sanksi-sanksi yang lebih tegas gitu, Mas. Saya rasa itu, Mas. Baik, Pak Trubus, pengetatan aturan dan juga sanksi yang tegas. Saya ingin terakhir ke Mas Abraham, bagaimana kemudian evaluasinya, Mas, agar fenomena permainan karantina ini tidak terulang pada kemudian hari? Ya, menurut saya kita beruntung sekali ya, kita memiliki presiden yang mendengarkan keluhan dari warga dan langsung menindaklanjuti keluhan tersebut. Ini adalah bisnis proses di mana kita terus memperbaiki pelayanan dari pemerintah. Tapi kalau kita melihat evaluasi secara keseluruhan, KSP mencatat ada 50.000 warga negara kita yang masuk ke Indonesia di bulan Januari. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya sangat banyak yang dilayani oleh petugas Satgas itu. Apabila ada kasus-kasus tertentu, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dari pemerintah. Tapi saya mengharap masyarakat juga bisa melihat
bahwa kejadian itu bukan kejadian yang jumlahnya besar. Ini adalah bukan kasus kecil, tapi jumlahnya yang tidak banyak. Untuk itu kami menghimbau masyarakat jangan terlalu tersedot dengan pandangan atau persepsi bahwa semua petugas melakukan itu. Tidak, mayoritas kegiatan karantina ini berjalan dengan baik. 50.000 masyarakat di bulan Januari berjalan dengan baik. Untuk itu kita menghimbau masyarakat supaya tetap menjalankan karantina sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, para petugas juga jangan ragu, kan dari kepolisian juga akan mengusut tuntas. Nah, nanti kan laporan dari warga akan juga di-cross-check dengan laporan dari hotel. Yang saya dengar dari pihak hotel juga punya pembelaan. Nanti kita dengarlah hasil pengusutan dari kepolisian seperti apa sebenarnya. Jadi petugas bisa fokus saja bekerja, memastikan masyarakat, warga yang masuk ke Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan ragu pokoknya kalau ada warga yang memang melanggar protokol karantina, jangan ragu untuk ditindak. Jadi juga baik petugas dan masyarakat semuanya mengacu pada protokol kesehatan. Baik, berarti artinya kita ikuti, kita kawal terus begitu bagaimana kemudian pengusutan dari permainan karantina ini, dan harapannya juga membuat masyarakat tidak skeptik begitu ya, dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, dan tentunya ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, dan sebelumnya ada Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Terima kasih Bapak-Bapak.